Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Rahmawati Puji Astuti dengan NIM 210032227. Nah, di sini saya berasal dari jurusan Pendidikan Luar Biasa, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin berbagi pengetahuan kepada teman-teman semuanya mengenai materi manajemen sarana dan prasarana. Nah, tugas ini juga bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya pada mata kuliah Manajemen Pendidikan Khusus. Sebelum masuk ke manajemen sarana dan prasarana, di sini saya ingin bertanya kepada teman-teman, apa sih itu manajemen, teman-teman? Nah, jadi manajemen itu diartikan oleh banyak pihak dengan perspektif yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa manajemen itu adalah pengelolaan, ketatalaksanaan, kepengurusan, kepemimpinan, administrasi, dan lain-lain. Nah, jadi teman-teman, manajemen itu adalah suatu proses yang terdiri dari berbagai kegiatan seperti perencanaan, pergerakan, kepengendalian, dan juga pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan juga mencapai tujuan yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia. Nah, dan juga sumber daya lainnya secara efektif dan efisien. Nah, sebenarnya apa sih tujuan utama dari manajemen terkhusus untuk manajemen layanan khusus? Nah, jadi tujuan utama dari manajemen layanan khusus ini adalah untuk mendukung atau mendorong pembelajaran dan dapat mengakomodasi peserta didik untuk memenuhi kebutuhan khusus mereka. Serta membantu memfasilitasi dan juga mempercepat pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah khusus itu sendiri, teman-teman. Nah, jadi dalam mata kuliah manajemen pendidikan khusus ini, kami juga banyak sekali membahas mengenai materi manajemen lainnya seperti manajemen keuangan, manajemen kurikulum, manajemen lingkungan pendidikan, serta banyak lainnya. Nah, tapi dalam video ini, di sini saya ingin membahas mengenai manajemen sarana dan prasarana. Sebelum masuk ke manajemen sarana dan prasarana, apa sih itu sarana? Apa sih perbedaan sarana dan prasarana? Nah, jadi sarana sendiri, teman-teman, adalah peralatan atau perlengkapan yang digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran. Nah, seperti ada gedung, ruang kelas, meja, kursi, dan media pembelajaran. Sedangkan prasarana sendiri, teman-teman, itu adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pembelajaran di sekolah. Seperti apa? Seperti contohnya adalah halaman, kebun, taman sekolah, serta jalan menuju ke sekolah itu sendiri. Jadi teman-teman, manajemen sarana dan prasarana itu adalah suatu kegiatan yang mengatur untuk mempersiapkan segala peralatan atau material bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Nah, manajemen sarana dan prasarana ini dibutuhkan untuk membantu kelancaran proses belajar mengajar di sekolah. Manajemen sarana dan prasarana ini dapat diartikan sebagai kegiatan menata yang mulai dari merencanakan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, pendayagunaan, serta pemeliharaan. Nah, masuk juga penginventarisasian dan juga penghapusan serta penataan lahan, bangunan, dan perlengkapan, serta perabotan sekolah agar tepat guna dan tepat sasaran. Kalau tadi kita membahas mengenai tujuan manajemen pendidikan khusus, nah, kalau tujuan manajemen sarana dan prasarana ini, teman-teman, adalah untuk memberikan layanan secara profesional agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Ada beberapa tujuan dari manajemen sarana dan prasarana, diantaranya yang pertama adalah untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana sekolah, sehingga sekolah dapat memiliki sarana dan prasarana yang baik sesuai kebutuhan dengan dana yang efisien. Nah, tujuan yang kedua itu adalah untuk mengupayakan pemanfaatan sarana dan prasarana sekolah agar tepat dan efisien. Tujuan yang ketiga, teman-teman, adalah untuk mengupayakan pemeliharaan
sarana dan prasarana pendidikan sehingga dalam kondisi siap untuk dipakai. Nah, proses manajemen sarana dan prasarana ini teman-teman dimulai dari perencanaan, pengadaan, penginventarisasian, penggunaan sarana dan prasarana, pemeliharaan, penghapusan, dan juga pertanggungjawaban. Nah, baiklah teman-teman, itulah sedikit penyampaian materi mengenai manajemen sarana dan prasarana. Semoga dapat menambah sedikit pengetahuan kepada teman-teman. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.